kuat banget buat early-nya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak tadi game sebelumnya, RRQ tetap bisa pegang game-nya. Relo? Aku RRQ. Oke, dan Om Moa? Biar seru gig. Biar seru, geng. Itu dia prediksi dari para panelis dan sekarang waktunya kita menyerahkan game kali ini bersama para caster Populung dan Lim Kocok. Oke, terima kasih. Match point untuk RRQ. Bisakah mereka mengamankan satu kemenangan lagi dan itu pun akan menghantarkan mereka menuju ke MSX WC. Kira-kira Velodrome 4-1 atau 3-2? 4-1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Land of Dawn. Ini adalah tempat mereka membuktikan. Entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gops. Seperti biasa di dalam satu laning. Sama dengan Dairen namun di bagian bawah Kenzinski. Dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire memang sudah diapula. Dan Paloyski terkena satu pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Paloyski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini. Dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ, setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Sucin. Di Isansin digunakan oleh RRQ ini Isansin yang berbeda. Tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya, kita tahu Assassin yang bisa untuk ke-damage dari awal. Nih, Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya. Karena tadi juga dia mendapatkan tekanan yang cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah. Hey, the law and order masuk dalam tubuh dari Paloyski. Jet Gundo. Idok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya, so far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan. Bahkan lihat di arah Toggle Rin. Dengan cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gops masih level 3. Gops masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih. Karena Yisansin dan juga Hayabusa tipikal yang biasanya. Itu gak setup untuk Baloy. Mengganggu sekali. Set deh Baloy sampai situ. Ya numpang lewat dong Baloy pede juga. Oh tapi Turtle lepas pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dana mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy. Tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Gops. Bahkan untuk sekarang Gops yang pun harus meregang nyawa. Tapi tidak Sunsujin menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan Turtle yang didapatkan oleh Geek Fam. 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Make It. Ini udah selesai sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Make It bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings. Mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau untuk sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins. Make It. Keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloy ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika HP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold laner. Tapi Baloy, Hey, itu dia satu way of Baloy menghantarkan 1 poin kill untuk Geek Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Geek Farm. iya pressure-nya gak boleh hilang. Tapi Geek Fam, mereka walaupun RRQ ada di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya, impact jungle-nya tetap ada, tapi Baloy, Wah itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Hey, Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya
Ada Crimson Packet dia langsung menuju ke arah terdepan dan berhasil mendapatkan lagi Kara dari Sun Tzu tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboynya terjebak. Ada satu Federal Strike. Toynya terbukalah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Balus tapi damage masih belum cukup. Idoknya masuk ke area dalam. Satu yang terakhirnya. Tapi ternyata Baikitnya masuk lagi dan ini dia shadow killnya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kensinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kensinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Tyrant. Tapi double kill didapatkan oleh Kensinski. Dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Dairon terpaksa mundur. Masih mau ngejar sepertinya Masih flicker. kejar. Dan mission complete untuk Dairon. Tapi sekarang Dairon keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Makins akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Dairon yang masih mencoba untuk bisa menggocek tapi Makinsnya satu yang terakhir. Apakah bisa diambil dan selesai? Hanya bisa membeli waktu the best thing yang bisa dilakukan Dairon Commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Kick Farm dan RRQ keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya Lim. Entah itu pemain dari Kick, entah itu pemain dari Arki. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Makits kayaknya masih kurang damage ya. Tadi kelihatan banget loh. Untuk beberapa momen Quad Shadow-nya masuk, Shuriken-nya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rins ini harus hati-hati loh. Dia nggak pakai Purify, Ya. jadi Balon bebas initiate ke arah Rins. Oke, mereka sudah mulai berkumpul. Sementara sekarang Balon akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya, tidak. Tapi di tempat yang berbeda, Aboy, Crimson Bacon. Dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat. Namun sekarang ada Dairon pula di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Makinsnya ada satu Phantom Shuriken. Sedikit lagi dan Gops gagal untuk bisa memberikan gangguan. Ya, flicker ke arah yang lain tadi Gops akan memberikan nyawanya yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ nggak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Usus Sujin, Vision. Oke, Sujin kali ini make it. Akankah dia mau balik arah? Sakit banget tapi Ya mundur. Quad Shadow menggocek. Ya mau nggak mau tadi mundur ya. Quad Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali. Outer turret hilang, turtle terbuka. Semua bisa di setup. Yap, tapi setidaknya sekarang Kensinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Aboy, ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Makin. Dan sekarang Makinnya mau ke arah mana? Makinnya berhasil diajukan triple kill looking for Berial. Toyja mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Mediak, looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhirnya. Savage by Toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka Savage kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy ini yang cukup. Belum lagi dengan lintas poin yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan The Makits. Tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. Di Gops. Ini masalahnya Toy juga udah dikorbankan. Dan sekarang Kensinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sun Tzu-jin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi inner turret.
dihancurkan. Toy dan level 12 ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi. Dan mereka mulai maju lagi ke area terdepan. Ada beberapa weakness point udah langsung terlihat. Tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker ke area belakang. Melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gob, satu terakhirnya. Ada Toy yang mengejar di area belakang. Masih aman untungnya ya. Tidak boleh terburu-buru RRQ. Mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sun Suchin akan segera hadir. Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya. Oke, sementara sekarang Toy dan juga Sutsujin mereka akan bekerja sama untuk mempercepat mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenzinski tertinggal. Akankah ada Glorious Pathway dan ini dia Glorious Pathway. Sabar pos dibuka, tapi ada Federal Strike. Bahkan sekarang Toy-nya sudah mulai bergabung. Selesai, tidak bisa kemana-mana lagi dan Kenzinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia. Gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka. Di Fam, mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka. Mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka nggak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Kuat Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sun Suchin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang make it menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi Quad Shadow habis. Shadow Kill juga udah gak ada. Yap, Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Thrashless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Chorus Bomb Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ, mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung ke arah game ini. Dan mereka bisa langsung merangkak menuju RRQ. Triple kill. Dan Magic BDIA. The time has come. RRQ. Kali ini waktunya RRQ. Waktunya Hoshi. Waktunya Sang Raja berangkat ke MSC. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk ada di MSC X EWC. Membawa harapan. Bukan hanya dari RRQ, bukan hanya dari Kingdom. Tapi membawa harapan dari region kita. RRQ mendapatkan slot terakhir untuk MSC. Oke, dan sekarang waktunya Kingdom berikan suara kalian untuk RRQ. Viva RRQ yang berkumandang melihat Sang Raja yang berangkat ke Riyadh. Support yang harus diberikan. RRQ membuktikan kali ini satu langkah lagi lebih dekat untuk international scene. Yap, dan sekali lagi Velodrome kita